peluang kecil untuk lolos di Piala Dunia. Sebenarnya kalau dibilang fakta, saya pikir ini mungkin asumsi pribadi saya, tapi dilihat dari pengalaman, rata usia pemain, dan juga jam terbang pemain, negara kita masih jauh dibanding oleh negara-negara kuat lainnya. Kembali lagi di Wawasan Jerry sama gua Jerry Simamora. Hari ini gua akan ngebagiin informasi baru ke teman-teman semua. Setelah lama nih kita nggak ngebagiin informasi baru. Terakhir mengenai fakta Euro. Sekarang gua akan ngebagiin mengenai timnas kita, timnas Indonesia yang lolos ke kualifikasi round 3 zona Asia untuk Piala Dunia. Ini adalah suatu sejarah buat timnas kita yang akan kembali lolos di round 3 dengan negara-negara yang cukup besar di Asia, dengan negara-negara yang kuat-kuat di dunia sepak bolanya, dan kita sebagai salah satu negara dengan peringkat terendah bisa berani bertarung atau bisa lolos untuk bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia. Fakta-fakta mengenai timnas Indonesia yang lolos ke kualifikasi round 3 zona Asia. Fakta pertama mengenai timnas Indonesia yaitu timnas kita merupakan timnas dengan peringkat terendah di antara timnas-timnas lain dalam grup dan juga negara-negara yang lolos di round 3 zona Asia kualifikasi Piala Dunia. Peringkat timnas kita di zona Asia round 3 kualifikasi Piala Dunia itu di nomor 134 ya. Itu peringkat yang cukup jauh dibanding dengan negara-negara lain. Di grup kita sendiri yang terdiri dari Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina, itu peringkat kita sudah peringkat paling jauh dibanding peringkat terbuncit juga di peringkat FIFA dibanding kita. Maksud gue di sini, peringkat kita dengan peringkat yang terbuncit setelah kita adalah negara China dengan peringkat 88 FIFA, sedangkan kita 134. Di negara-negara lain di dalam satu grup kita, di grup C yang disebut sebagai grup neraka, peringkat tertinggi dipegang oleh timnas Jepang dengan peringkat 18 yang diikuti oleh peringkat 23 dengan negara Australia. Kita tahu timnas Jepang, timnas Australia adalah timnas langganan yang lolos Piala Dunia melalui zona Asia. Untuk dua negara Timur Tengah, Arab Saudi dan Bahrain, ini merupakan langkah awal mereka untuk lolos kembali. Kita tahu Arab Saudi lolos untuk di Piala Dunia Rusia 2018. Dan ini akan bisa mengulang kembali mereka untuk lolos di Piala Dunia di 2026 nanti. Tapi walaupun dengan peringkat kita yang 134, ini bisa membantu kita menjadi motivasi untuk bisa mengalahkan negara-negara kuat lainnya. Dan juga kita sebagai tim underdog bermain harusnya menjadi timnas yang lebih lepas. Karena apa? Karena kita tidak menjadi negara yang diperhitungkan, dan kita juga bisa memberi kejutan-kejutan baru atau kejutan-kejutan hebat di kualifikasi round 3 ini. Di fakta selanjutnya adalah kita terjebak dalam grup neraka. Setelah gue jelasin di awal bahwa grup kita disebut sebagai grup neraka, di antara di grup negara-negara yang masuk di grup lain, negara kita memiliki potensi kekuatan dari timnas negara lawan dalam grup C yang cukup berat, di mana diisi oleh Jepang dengan mayoritas pemainnya yang main di Eropa dan juga memiliki bintang-bintang yang cukup bagus ya, karena sering disorot oleh dunia, dan juga pemainnya yang banyak main di Jerman ataupun di Inggris ataupun di Spanyol. Ini juga menjadi parameter dibanding dengan pemain timnas kita yang beberapa sudah abroad atau bermain di luar negeri, yang juga sudah memiliki jam terbang di luar negeri, walaupun dalam persaingan memasuki line up di klub-klubnya
dalam setiap permainan masih sering terganggu atau terguncang ya kan dengan posisi pemain aslinya. Yang kedua juga diikuti oleh timnas Australia yang juga sebagai mantan juara Piala Asia di 2011 dan juga negara yang punya sejarah tentang sepak bola untuknya di zona Asia yang cukup tinggi karena sebagai negara langganan yang lolos Piala Dunia berbarengan dengan timnas Jepang. Ini juga menurut saya sebagai salah satu negara yang cukup kuat di grup C. Dan juga fakta kelam di sepak bola kita pernah terjadi di 2012 ketika salah satu dari lawan di grup kita, Bahrain, pernah membantai kita dengan skor 10-0 yang itu juga menjadi fakta kelam bahwa kita pernah terbantai dengan skor sebanyak itu. Dan ini adalah pukulan telak dan sejarah kelam yang harus kita patahkan untuk membuat negara kita, pemain-pemain kita membuktikan bahwa kita juga layak lolos. Mungkin dengan cara lain melalui peringkat 3-4 yang ikut di playoff, atau mungkin juga ada cara-cara lolos langsung dengan menjadi peringkat 1 atau 2 dalam grup. Fakta selanjutnya mengenai timnas kita adalah peluang kecil untuk lolos di Piala Dunia. Sebenarnya kalau dibilang fakta, saya pikir ini mungkin asumsi pribadi saya, tapi dilihat dari pengalaman, rata usia pemain, dan juga jam terbang pemain, negara kita masih jauh dibanding oleh negara-negara kuat lainnya. Dengan timnas Jepang dan Australia memiliki kedalaman skuad yang cukup baik, pengalaman mereka di Piala Dunia juga sudah cukup banyak, tampil di pentas internasional juga cukup sering, itu membuat suatu pembeda dengan negara-negara lain, khususnya negara kita, dalam ajang seperti ini ya. Rata usia pemain kita yang masih sangat muda ya, yang hampir rata-rata masih di bawah umur 25 tahun. Dan bintang kita yang masih mungkin, kita tahu Marcelino Ferdinand mungkin masih di 20 tahun. Itu juga menjadi salah satu hal tolak ukur mengenai kesiapan mental dalam mengikuti pertandingan atau turnamen. Kita tahu permainan dia baik, bagus, dan cukup apik ya dalam bermain. Tapi di dalam turnamen yang cukup besar ini, perebutan tiket untuk ke Piala Dunia yang cukup sengit ini juga menjadi salah satu faktor kenapa kita masih membutuhkan jam terbang. Rata-rata pemain kita itu memain juga di Piala Asia usia 20 kemarin untuk lolos ke Olimpiade Paris. Di sini sudah membuktikan bahwa pemain muda ditarik ke pemain senior, nanti akan kembali pemain muda dibandingkan dengan pemain dari timnas-timnas negara lain dari Arab, China, ataupun Bahrain, Jepang, Australia. Ini sudah cukup jauh karena pengalaman mereka, kekhususan pemain mereka yang khusus sudah menjadi level di seniornya, sedangkan kita adalah level menapak menuju senior, membangun sampai timnas kita benar-benar kuat. Itu membuat peluang kita juga untuk di saat ini mungkin masih kecil. Namun sejauh ini timnas kita sudah sangat membanggakan buat kita pendukung sepak bola nasional dengan jauhnya langkah mereka di kualifikasi Piala Dunia. Apalagi kemarin mereka sudah mengalahkan timnas-timnas lain ya. Kita kalah dengan timnas Irak, tapi kita bisa melawan Vietnam, melawan Filipina, dan itu juga sudah membuktikan bahwa kita bisa untuk melangkah lebih jauh sebagai timnas sepak bola yang modern. Kemudian fakta selanjutnya bahwa pola permainan kita sudah mulai gampang terbaca. Ini materi fakta yang berkaitan langsung dengan peluang kita yang semakin kecil. Karena pemain-pemain kita yang hampir rata-rata bermain juga di timnas usia
U20 kemarin di Piala Asia, permainan yang sama yang sering ditonton dan juga pemain yang sama yang sering ditampilkan oleh Coach Sintayong itu lebih gampang dibaca oleh negara-negara lain atau timnas-timnas lain. Dengan pola permainan tersebut, timnas-timnas lain dapat mengukur atau mempersiapkan strategi mereka lebih matang dalam menghadapi timnas Indonesia dengan cara permainannya. Kita lihat dalam pertandingan tersebut melawan timnas Uzbekistan, kita keteteran jauh dari secara pola permainan, di mana mereka melakukan press ketat dari awal hingga pertengahan permainan, langsung menuju jantung permainan timnas kita, yang membuat permainan timnas kita tidak berkembang. Di sini, pola permainan yang mudah terbaca ini dengan press yang cukup kuat ini membuat bola-bola yang harusnya dialirkan dari bawah langsung direct ke depan. Inilah yang sudah dipraktekkan oleh negara-negara lain untuk mematikan pola-pola serangan yang dimulai dari kiper passing langsung ke pemain bawah, yaitu permainan passing dari bawah hingga atas. Ini yang membuat negara kita pola permainannya sudah mulai terbaca. Taktiknya Coach Sintayong sudah mulai dapat diprediksi dan diantisipasi oleh timnas-timnas lain. Saya berharap juga sebagai pendukung timnas bahwa Coach Sintayong akan memberikan kejutan lagi dengan cara permainan baru lebih apik lagi, sehingga membuat negara kita lebih bangga lagi sebagai punya timnas yang sudah melangkah sejauh ini, yang sudah membuat kita semakin jauh lebih bangga terhadap timnas kita dan pemain-pemain kita di usia muda yang punya potensi lama, potensi tinggi untuk menjadi timnas yang kuat dan berbicara jauh di Piala Asia. Dari fakta-fakta yang sebelumnya yang sudah saya bagikan kepada teman-teman, teman-teman sebagai pendukung timnas Indonesia bisa beri komentar di bawah atau menjadi bahan diskusi bahwa apakah benar timnas kita memiliki peluang kecil ataupun permainan kita mulai terbaca. Semoga dari permainan ini, dari video ini, bisa membuat kita lebih semangat lagi mendukung timnas, dan kita juga bisa mengetahui update-update timnas kita dan membuat dan kita bangga dengan timnas kita. Sekian dari saya, Jerry Sibamora. Dadah.